Selamat pagi buat kita semua. Saya Anjoy Mas Intan Marsitorus, siswi dari IKN Tarutung, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, semester 2 Grup A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tahapan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Setiap akan melakukan suatu proses pemberian tindakan atau treatment, seorang konselor hendaknya memerhatikan langkah-langkah yang tepat agar tujuan pemberian bantuan dapat terlaksanakan. Karena tahapan bimbingan dan konseling yang saya bahas kali ini untuk anak usia ini, maka dapat diketahui bahwa konselor di sini merupakan seorang guru. Jadi, dalam melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus dapat memerhatikan langkah-langkah yang dia lakukan agar anak-anak dapat menerima pembelajaran yang diajarkan. Di video kali ini, saya akan membahas 4 tahapan konseling pada anak usia dini, yaitu yang pertama, tahap input atau tahap awal. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal yaitu sebagai berikut. A. Asesmen anak. Asesmen merupakan proses pengumpulan data klien yang dilakukan sebelum memberikan konseling, terapi, ataupun evaluasi. Dalam hal ini, kita dapat melihat gambaran pada klien seperti kepribadiannya, latar belakang keluarganya, latar belakang ekonomi, sosial, budaya, maupun yang lainnya. Ada beberapa metode asesmen yang dapat digunakan untuk anak-anak, yaitu observasi perilaku anak di sekolah, wawancara dengan orang tua dan lingkungan sosial anak, serta teman sebayanya. Yang kedua, penelaahan masalah. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dapat dipandang normal untuk usia tertentu sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah, kecuali gejala yang nampak sudah mengarah kepada kelainan, perkembangan, atau psikopatologinya. Serangkaian perbuatan yang mengikuti definisi tersebut perlu memiliki 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, elemen pengganggu. Apa atau siapa yang dirasakan dan dianggap sebagai fokus masalah? Dengan pengamatan yang cermat, pendidik dapat melihat apa dan siapa yang menjadi sumber masalah. Anak yang selalu nangis atau sulit untuk mengikuti program kegiatan belajar belum tentu menjadi sumber masalah, karena mungkin ia berperilaku demikian disebabkan karena ada sumber masalah yang berasal dari temannya yang lain ataupun lingkungan keluarga, bahkan lingkungan di sekolah. Dalam mensikapi hal ini, pendidik diharapkan tidak tergesa-gesa untuk memberikan penilaian yang salah terhadap anak. Yang kedua, elemen perilaku bermasalah. Bagaimana gambaran perilaku bermasalah itu? Seperti yang sudah diulas sebelumnya, ada kriteria-kriteria yang dapat dijadikan patokan pendidik untuk menilai apakah perilaku yang timbul pada anak termasuk bermasalah, ataukah hanya merupakan bagian dari proses belajar untuk mengembangkan dirinya. Hal yang perlu diingat adalah antara anak satu dengan anak yang lain memiliki keunikan atau ciri khas sendiri, sehingga penonjolan bakat dan minat anak pun berbeda dalam memilih aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga,
Elemen keadaan atau lingkungan. Dalam keadaan bagaimana perilaku bermasalah itu muncul? Keadaan atau lingkungan tertentu seringkali menjadi faktor pemicu timbulnya perilaku yang bermasalah. Hal ini mungkin disebabkan anak yang sensitif atau memang lingkungan yang membuat anak menjadi tertekan sehingga memunculkan respon-respon yang tidak dikehendaki. Sebagai contohnya, anak yang tiba-tiba sangat marah dan agresif bila dipaksa untuk melakukan kegiatan yang benar-benar tidak disukainya bisa saja membuat anak tersebut menjadi tertekan. Yang keempat, elemen yang terganggu. Siapa yang menganggap perilaku itu sebagai masalah? Kadang-kadang, perilaku bermasalah itu hanya dianggap oleh beberapa pihak saja karena kurangnya pemahaman. Dalam hal ini, pendidik diharapkan untuk bertindak bijaksana dalam menilai perilaku anak yang sebenarnya, tanpa harus menerima begitu saja informasi yang masuk. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap proses. Hal yang perlu diingat adalah fokus proses itu tertuju kepada anak, bukan kepada konselor. Artinya, kita memahami aspek-aspek perkembangan anak prasekolah yang secara umum memiliki cara pandang yang masih egosentris, emosi, dan perilaku yang sangat labil, serta cara berpikir yang penuh imajinasi dan berbahasa masih sederhana. Dalam hal ini dibutuhkan kesabaran, karena mungkin terjadi apa yang telah direncanakan akan berubah tergantung pada situasi yang dihadapi. Tahap yang ketiga, tahap output. Konselor mengobservasi perubahan perilaku anak. Sementara itu, dilakukan wawancara dengan orang tua dan lingkungan sekitar anak tentang ada atau tidaknya perubahan perilaku yang diamatinya. Tahap yang terakhir atau tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, konselor melakukan evaluasi dengan menilai keefektifan pelaksanaan konseling melalui data yang diperoleh dengan membandingkan data awal ketika melakukan asesmen. Adapun yang menjadi catatan di dalam evaluasi ini adalah ada atau tidaknya perbedaan data awal dengan data akhir, serta mencatat hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertajam. Kemudian menganalisis hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat dalam pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk proses konseling selanjutnya. Demikian hasil pembahasan tahapan bimbingan dan konseling pada anak usia dini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.